Emang berapa sih ya yang harus aku ganti rugi gorengan yang pernah aku curi dulu? Hah? Ya, 100 atau ini Kurang lah, semuanya? tuh, duit. Atau semuanya? Hah? Ambil. Asal Nggak kamu apa-apa, tahu. ambil aja. Nggak usah Sekarang malu. aku itu udah menjadi pengusaha besar, ya, pengusaha sukses. Kita duduk di sini dulu aja ya Pak Sofyan. Sekalian nunggu Bu Dita dan anak buahnya Bu Dita juga, temannya Bu Dita. Bu Dita sudah dihubungi Pak. Tadi dia chat ke saya katanya udah di jalan. Dan ini juga Pak Sofyan. Kapan hari Bu Dita juga bilang sama saya nggak tahu ya Bu Dita bilang atau enggak sama Pak Sofyan. Kalau misalkan ada temennya Bu Dita, entah temen atau rekan kerja atau saudara, saya nggak tahu. Katanya dia juga merintis perusahaan dan ingin bergabung dengan kita gitu. Artinya dia mau kerjasama. Nah, sekalian saya suruh bawa aja ke sini sekarang gitu. Kan enak nih, nanti juga misalkan nggak bisa di perusahaan saya, bisa di perusahaan Pak Sofyan, Ya, bisa betul sekali. Yang jelas kalau di perusahaannya Bu Dita katanya Bu Dita nggak sanggup karena Bu Dita kan juga masih baru merintis gitu. Jadi dia masih mau fokus tanpa harus memikirkan perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Ya saya wajar juga sih sebenarnya kalau misalkan Bu Dita bersikap seperti itu karena dia kan harus menyelamatkan, minimal punya sendiri dia harus selamat dulu gitu. Ya, juga. Tapi kan kalau misalkan sama-sama menguntungkan, bisa kita Iya sih. ajak kerjasama. Ya kan dibandingkan dengan Bu Dita, perusahaan Pak Sofyan lebih lama gitu. Ya, juga. Karena saya dulu kan membentuk awal perusahaan saya, setelah itu Pak Sofyan juga konsultasi buat membuat perusahaan, setelah itu baru Bu Dita. Jadi Bu Dita ini kan masih baru jalan beberapa tahun kan, kalau Pak Sofyan kan sudah lama. Jadi kekhawatiran itu pasti ada di Bu Dita, karena Bu Dita masih tetap berpegangan sama saya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah untuk saat ini, tapi nanti 3-4 bulan ke depan saya bakalan kasih tahu sama Bu Dita biar Bu Dita bisa mandiri juga, nggak selamanya ketergantungan dengan saya gitu. Tapi maklum juga lah Pak, kan Bu Dita takutnya ada salah gitu kalau misalnya nggak langsung konsultasi sama Pak Bayu. Iya Kan nggak sih. enak juga gitu Pak. Saya pun juga gitu dulu Pak, sering bergantung ke Pak Bayu juga. Iya, tapi saya berharap sih nanti Bu Dita benar-benar bisa mandiri secepatnya, karena kan dia juga harus ngembangin perusahaannya dan karyawannya juga harus ditambah gitu. Tapi kalau misalkan omsetnya masih sekian kan nggak mungkin nambah karyawan, nanti malah jadinya merosot perusahaannya Pak Sofyan. Betul sekali. Nah nanti juga saya sebenarnya penasaran juga siapa sebenarnya orang yang akan Bu Dita bawa nantinya. Katanya sih dia itu profesional masalah kerjaan. Dan yang kedua dia juga udah kenal lama sama Bu Dita. Ya, tapi Artinya kan berarti udah ada hubungan dengan Bu Dita, Ya, entah hubungan teman, saudara, saya nggak tahu. oh iya Pak Bayu nggak perlu khawatir, kan pastinya Bu Dita nggak sembarangan cari orang buat dikenalin ke Pak Bayu Pak, apalagi tentang kerjasama Pak. Kan Pak Bayu tahu sendiri Bu Dita lumayan lama juga kerja sama Pak Bayu. Iya sih. Jadi saya yakin Bu Dita nggak kira sembarangan buat cari orang gitu Pak. Bener sih, bener kata Pak Sofyan, Bu Dita nggak mungkin sembarangan buat kenalin orang sama saya. Karena kan selama ini Bu Dita udah tahu gimana karakter saya, gimana sikap saya. Saya emang seneng bareng sama orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi, Pak Sofyan. Kalau bukan karena Bu Dita mempunyai semangat yang tinggi, dia nggak mungkin sekarang bisa seperti itu kan, bisa minimal mandiri kerja di perusahaannya sendiri. Saya memang tipe orang yang suka memberikan motivasi, terus kemudian mengembangkan potensi seseorang. Ya meskipun
apa ya, nggak ada timbal baliknya sama saya. Saya tidak mengharapkan timbal balik. Artinya siapapun yang berhubungan dengan saya, ketika dia sukses, saya juga ikut bangga Pak Sofyan. Karena nggak mudah buat jadi orang sukses itu Pak Sofyan. Kita harus bertaruh tenaga, pikiran, waktu, materi, semuanya kita pertaruhkan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Terutama di perusahaan kita masing-masing. Persaingan juga sekarang sangat ketat. Pak Sofyan tahu sendiri kan. Kalau misalkan kita rapuh, fondasi perusahaan kita rapuh, artinya kekuatan kita rapuh, maka akan ada kemungkinan besar perusahaan-perusahaan lain akan lebih dulu berkembang daripada perusahaan kita. Sebentar Pak Sofyan, ini ada telepon dari kantor saya kayaknya. Ya, halo, assalamualaikum. Saya sekarang mau ketemu sama orang, sama rekan kerja saya, tapi masih belum datang. Oh, butuh tanda tangan saya. Ya ampun. Ya udah kalau gitu saya balik ke kantor dulu. Sekalian saya mau ambil flash disk itu, saya ketinggalan. Ya saya lupa ada di laci atau gimana. Ya udah deh, kalau gitu saya balik ke kantor dulu ya. Oh ya udah. Oke, assalamualaikum. Apa ada klien? Enggak Pak Sofyan, jadi ini sekretaris saya butuh tanda tangan saya. Terus kan rencana mau saya suruh ke sini, tapi kebetulan flash disk saya ketinggalan. Jadi saya sekalian cari flash disk saya. Lagian juga nggak terlalu jauh kan jarak dari sini ke kantor saya Pak Sofyan. Pak Sofyan nggak apa-apa ya, tunggu di sini, nunggu Bu Dita. Bilang aja sama Bu Dita kalau misalkan saya cuma sebentar. Baik Pak. Pak Sofyan bisa cari tempat yang enak ya lagi ya. Iya siap. Bentar ya Pak Sofyan. Iya hati-hati Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Sofyan sama Pak Bayu kemana ya? Kok aku dari tadi muter-muter nggak ada. Apa aku telepon dulu ya? Takutnya ntar dia minta ketemu di mana, nggak jadi di sini. Tapi nggak mungkin sih Pak Bayu maksudnya nggak jadi ketemuan di sini. Kalau misalkan nggak jadi ketemuan di sini pasti nelfon aku nih. Ntar aku telepon Pak Sofyan dulu. Halo. Iya, waalaikumsalam Pak Sofyan. Saya udah ada di ini Taman Kota. Iya, soalnya dari tadi saya nyari-nyari Pak Sofyan sama Bayu nggak ada. Oh ya udah. Oh, berarti saya nunggu sini. Oh gitu. Ya udah Pak. Ya. Makasih ya Pak. Ya, waalaikumsalam. Yaudah deh, aku duduk sini aja kali ya. Sambil nunggu Pak Sofyan juga. Lah, Pak. Bu Dita. Iya, Berarti dari tadi di sini, Bu? Iya enggak sih Pak, baru datang ke sini terus langsung telepon Pak Sofyan karena emang dari tadi nyariin nggak ada. Ya udah permisi, Bu. Oh iya Pak Bayu kemana Pak? Katanya kan tadi Pak Bayu juga ada kan? Ya sebenarnya gini, Bu. Barusan saya sudah ketemu sama Pak Bayu, Bu. Cuman Pak Bayu lagi ditelepon sama karyawannya, Bu. Karena di kantor membutuhkan tanda tangan Pak Bayu dan kebetulan juga Pak Bayu masih jemput flash disknya ketinggalan, Bu. Oh jadi gitu, berarti Pak Bayu hari ini nggak bisa dong? Bisa, Bu. Oh berarti nanti Pak Bayu baru Nah, balik maksud lagi saya kesini. betul sekali, Bu. Waduh, gini, Bu. Kan saya udah lama nggak ketemu sama Bu Dita, Bu. Jadinya sekarang lumayan gugup lah, Bu. Santai aja Pak Sofyan, kayak ketemu sama siapa aja. Oh iya, berarti kerjaannya Pak Bayu masih banyak di kantor atau hanya tanda tangan saja? Ya, mungkin cuman tanda tangan saja, Bu. Oh gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, kata Pak Bayu barusan Bu Dita mau nyamarin seseorang ke Pak Bayu, Bu. Apakah itu teman mungkin atau saudara Oh, Bu Dita? maksud Pak Sofyan untuk menjadi rekan kerjanya Pak Nah, Bayu. betul, Bu. Sebenarnya dia orang ini teman saya, saudara saya Pak. Tapi saya kan nggak enak kalau misalkan dia langsung kerja sama saya. Pak Sofyan tahu sendiri kan, perusahaan saya masih
baru dan masih itu pun masih dibantu sama Pak Bayu kan. Nanti kalau misalkan mereka kerja sama-sama saya, takutnya malah nggak nggak untung jadinya nanti gitu. Betul. Makanya yang bisa bantu itu cuma Pak Bayu gitu, menurut saya sih gitu sih Pak. Jadi ya saya harap nanti saudara saya bisa kerja sama Pak Bayu gitu. Nah kan berharapnya kan hari ini ketemu gitu juga sama saudara saya juga ketemu, sama Pak Bayu juga ketemu, nanti biar sama-sama enak kita ngobrolnya gitu. Kalau itu sih pasti ketemu Bu, kan tadi Pak Bayu juga ngomong kesini mau nemuin Bu Dita sekaligus orang yang mau dikenalin itu Bu. Duduk aja dulu nggak sih? Ya, soalnya aku tuh ada yang harus diomongin sama kamu. Kamu tahu sekarang keadaan perusahaan kita itu sangat miris banget. Bisa-bisa kita bisa gulung tikar, tahu nggak, dalam jangka waktu yang sangat dekat. Dan ini kesempatan terakhir ya buat kita untuk mengembangkan perusahaan aku. Dan kamu sebagai asisten aku, kamu tuh harus terlibat sangat besar dalam masalah ini. Karena orang yang mau mempertemukan kita sama orang yang mau ngebantu kita ini adalah saudara kamu, Dita, Ya, Bu Dita. Kalau aku sih pengennya ya kita kerjasama dengan orang yang hari ini nih, gak dengan bantuan si Dita, bisa nggak sih? Ya kan lebih bagus dong kalau misal kita kerjasamanya karena bantuan dia. Tanpa saudara kamu kita nggak bisa apa-apa. Karena orang yang bakal kita temuin itu kepercayaannya itu Dita, Bu Dita, tahu nggak? Ya tanpa melewati Bu Dita kita nggak bakal bisa ketemu sama orang yang bakal ngebantu kita, perusahaan kita. Iya, masa apa-apa aku harus butuh Dita sih? Dita Udahlah. dulu. Ya kan Bapak kan tahu saya kan sering dibeda-bedakan gitu kan sama keluarga karena dia lebih duluan sukses daripada saya kan. Kamu kesampingkan egois kamu ya. Ini demi masa depan perusahaan aku. Tapi Dan saya ini pengen masa depan bikin si kamu. Dita ini terpuruk gitu loh Pak. Ya ini kesempatan emas buat kamu untuk menyingkirkan Ibu Dita ya. Kita fitnah nanti Bu Dita di depan partnernya Bu Dita ini. Ya, yang penting kita bisa tahu dan di mana tempat untuk kita mau dipertemukan sama Beneran, orang Pak? itu. Dengan ini kita bisa menjatuhkan Bu Dita. Ya bener lah, kamu tenang aja. Nanti kamu ikutin apa kata aku aja ya. Yang penting kamu itu baikin saudara kamu itu ya. Kamu bikin percaya 100% sama kamu. Dan kalau masalah buat menyingkirkan saudara kamu itu gampang. Enggak. Yang terpenting usahaku, perusahaan aku tetap seimbang. Ya bisa-bisa kalau masalah Dita itu aku bisa menyingkirkan dia dengan sangat mudah. Kalau perusahaan aku sudah berkembang dan aku dipercayai sama partner Bu Dita yang bakal ngebantu perusahaan kita. Ya gimana lagi ya Pak, soalnya udah nggak ada lagi kan yang bisa bantuin kita. Terus sepertinya bantuan yang akan diberikan sama partnernya si Dita itu nggak main-main deh ya. Ya kalau sampai kita bisa bekerja sama dan partnernya Bu Dita itu lebih percaya sama saya daripada Bu Dita lagi ya, kita bakal mempunyai peluang besar untuk mengembangkan perusahaan kita. Enggak? Iya Hah? benar. Dan pastinya aku bakal menikahi kamu secepatnya. Kalau seumpamanya perusahaan aku sudah stabil dan bisa menghasilkan omset tiap bulan yang sangat besar. Kamu mau kan? Ya mau Pak, cuman kan dari dulu sampai sekarang hubungan kita nih gak ada yang tahu Pak. Ya untuk saat ini jangan sampai ada orang yang tahu. Soalnya perusahaan aku itu masih gonjang-ganjing ya. Udah berapa kali aku meminjam modal sama pihak bank. Iya. Tahu nggak?
Dan untuk saat ini adalah kesempatan terakhir buat aku untuk Akhir banget ya, Pak. mengembangkan Kalau misal, perusahaan aku. Kalau enggak, kalau misalnya ini nggak berhasil, sepertinya emang udah waktunya. ya udah perusahaan waktunya Bapak. buat gulung tikar. Iya benar. Dan kita bakal menjadi pengangguran lagi. Dan aku gak mau, dan aku Pak. gak rela perusahaan aku itu gulung tikar. Iya, Mau ditaruh di Pak. mana muka aku sama Dan- teman-teman aku. Iya, dan saya juga ke keluarga. Saya kan jadi sekretaris ya, Pak. Ya gimana ya, namanya sekretaris pasti dengan gaji yang besar pastinya. Ya sama keluarga juga saya bilang saya udah sukses gitu, Pak. Cuman kenyataannya kayak gini. Ya kalau kamu sampai jadi pengangguran, kamu bakal disudutkan terus Banget, sama keluarga besar kamu. Makanya saya Karena minta tolong Budita, banget sama Bapak. karena Budita itu sekarang sudah hampir bisa dibilang sukses, ya enggak? Ya, sukses banget lah, Pak. Dia tuh sudah punya banyak hal. Iya, jauh banget lah, Pak, dibanding saya. Semoga aja kita bakal ketemu sama orang yang mempunyai perusahaan besar ini. Iya. Ya kuncinya cuma Budita. Ya kamu harus memperbaiki hubungan kamu dalam 1 bulan ke depan, ya, Ya. supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Ya, Oh, tapi enggak? kayaknya kali ini harus lebih drama deh, Pak. Soalnya saya tuh salah banyak sama Dita, Pak. Saya tuh udah ketahuan banget kalau saya tuh emang mau menjatuhkan dia, dan itu udah merasakan itu. Ya udah, nanti kamu kalau ketemu sama Budita, kamu harus minta maaf ya. Dan Apa kamu- saya perlu nangis, Pak, di depan Bu Dita? Di depan kalau Dita? kalau diperlukan kamu tuh harus nangis ya, Gimana saya supaya nggak buat Bu kacamata Dita lagi? itu lebih percaya kalau kamu itu menyesal dengan perbuatan kamu yang sudah terjadi. Ini Ada, kunci Pak. utama. Kalau kamu gagal untuk mendapatkan hati Bu Dita, ya tamatlah perusahaan aku dan tempat kamu bekerja. Saya juga harus kerja keras sih, Pak, biar saya nggak dibanding-bandingkan terus. Saya juga capek. Ya udah, daripada kita di sini nanti Bu Dita nunggu lama, kita gak enak. Yang penting nanti kamu harus ikutin alur omongan aku. Ya. Jangan sampai meleset. Semoga aja berhasil ya, Pak. Ya. Ayo. Oh ya Bu, katanya Pak Bayu udah OTW ke sini Bu, dan Oh gitu. kalau nggak apa-apa saya ke toilet dulu Bu. Nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa Pak Sofyan, Soalnya, silahkan. aduh kayaknya perut saya mules Bu. Oh ya nggak apa-apa, silahkan. Ntar Nanti lagi saya langsung ke sini lagi ke Bu. oh ya udah, nanti kalau misalkan saya nggak ada di sini, nanti telepon saya ya. Oke, siap Ya, Bu. ya. Permisi Bu. Ya. Ampun, ada aja Pak Sofyan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar, Dit? Baik. Duduk. Ya. Udah dari tadi. Ya. Kita mohon maaf kan sudah menunggu lama di sini. Oh nggak apa-apa, lagian juga ini apa rekan saya juga kayaknya telat, soalnya dia balik ke kantor gitu, lagi ada apa sih namanya, lagi ada tugas gitu. Tapi gimana, Dit? Kamu udah ngomong kan, Dit, sama dia? Sebelumnya aku juga aku mau minta maaf sama kamu, Dit, sama kesalahan aku yang dulu. Aku udah nggak kayak gitu lagi, Dit. Aku hari ini benar-benar minta tolong sama kamu. Aku butuh banget sama kamu, Dit. Ya udahlah, nggak Bantuin usah aku, kamu Dit. ungkit lagi, aku udah maafin dari dulu kok. Terus kamu bisa bantuin aku kan, Dit? Kamu sudah ngomong kan sama rekan kerja kamu? Ya sebenarnya aku juga udah ngomong, tapi kan yang harus benar-benar meyakinkan dia kan kalian berdua. Dit, tapi tolonglah Dan ya, masnya ini. Dit. Kan di sini kita perlu bantuan kamu untuk itu loh. Untuk ngebantuin kita berdua biar bisa benar-benar berhasil gitu. Soalnya mungkin perlu diyakinkan dengan kita berdua, sedangkan kita berdua keadaannya udah kayak gini. Perusahaan kita udah benar-benar jelek banget. Ya tanpa bantuan Bu Dita kita nggak bisa apa-apa, karena rekan kerja Bu Dita itu sangat percaya sama Bu Dita. Kalau semuanya ada orang yang mau kerja sama rekan kerja Bu Dita itu harus melalui Bu Dita. Tanpa Bu Dita tidak bakal ada satupun orang yang bisa bekerja sama, dan perusahaan rekan Bu Dita itu
sangat berdampak besar dengan perkembangan perusahaan saya, Bu Dita. Ya, setidaknya saya pengenlah seperti perusahaan yang Bu Dita pegang sekarang. Itu loh Bu Dita, dan ini menyangkut masa depan saudara Bu Dita juga. Kalau Sebenarnya- seumpamanya perusahaan saya gulung tikar, saudara Bu Dita kan jadi pengangguran lagi. Ya sebenarnya kan perusahaan saya masih baru. Nah bisa aja masnya nih kerja sama perusahaan saya tuh bisa. Sebenarnya bisa, tapi berhubung perusahaannya masih baru dan emang masih istilahnya masih naik daun lah gitu ya kan. Jadi kalau misalkan nantinya kerja sama siapa? David, Pak David, takutnya nanti nggak ada keuntungan gitu untuk perusahaannya Pak David ataupun perusahaannya saya gitu. Makanya Pak David saya mau kenalin sama rekan kerja saya, atau ya bilang aja bos saya gitulah ya, karena beliau yang buat saya jadi seperti ini sekarang gitu, yang buat saya bisa punya perusahaan sendiri ya. Tapi tetap aja saya tetap ngerasa kerja sama dia gitu. Iya juga kan, nanti kalau misalnya kita berdua berhasil berimbas ke perusahaannya bos kamu, Dit, kan juga dapat keuntungan lah gitu kan. Kalau masalah itu Bu Dita gak usah khawatir, kita gak pasti balas budi dengan kebaikan bos Bu Dita. Iya, Dan karena juga kita berharap banget bos Bu Dita itu bisa membantu perusahaan saya, Bu Dita. ya, juga ini Iya udah sih. kesempatan terakhir buat kita berdua, Dit. Kamu bisa bantuin aku kan, Dit? Kamu kasihan gak sih sama aku? Iya sih, sebenarnya aku juga bisa ngomong sama bos aku, tapi tetap aja kan bos aku ngelihat kualitas orangnya. Kalau misalkan mau perusahaannya tuh kayak gimana pun, tapi kualitas SDM-nya di perusahaan itu udah nggak mumpuni kan percuma gitu kan. Yang ngelola perusahaan itu kan manusianya, bukan. Iya Bu Dita, kalau masalah itu kita paham, dan mungkin saya perlu evaluasi dengan kesalahan saya yang kemarin. Saya mendapatkan ilmu dari bos Bu Dita itu loh. Ya nanti bakalan ketemu sendiri kan sama bos aku gimana orangnya. Kita ketemunya di mana ya Bu Dita? Tadi saya nggak ketemu sih sama bos saya, tapi ketemu sama, ya kita sama dulunya kerja sama bos saya, tapi sama-sama udah punya perusahaan sekarang gitu. Tapi dia lagi Beruntung banget ya. masih ke toilet gitu sih katanya. Tapi nggak apa-apa, ditunggu aja ya kan. Ya nggak apa-apa. Kan kalian yang perlu kan. Iya, benar. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan bos saya ngajaknya ke kafe atau apa ya nggak apa-apa kan. Ya Yang sudah, penting kita- ketemu dulu gitu. Kita nunggu konfirmasi dari Bu Dita aja, dan kita bakal nunggu di sini. Iya sih, tapi tadi katanya udah ini berangkat dari kantor ke sini gitu. Ini sama kamu kan, Dit? Bentar lagi. Nggak cuma kita berdua dan itu kan? Iya sama aku juga, tapi kayaknya aku bentar lagi mau ini dulu, Mau apa, Dit? mau keluar dulu. Aku mau jemput adik aku dulu. Kan ini kan udah jam-jam pulang sekolah kan. Ya ampun, Berarti Dit. kita Kamu nunggu lama di sini. nggak? Iya, enggak sih. Kan cuma jemput aja. Nanti aku langsung ke sini kok. Dan kita nggak tahu sama itu bos kamu. Ya udah lah. Ya udah nanti aku Kita nunggu telepon sini kalau aja. misalkan bos aku ada di mana nanti. Oh ya udah. Kalau misalkan syukur-syukur nanti pas ketemunya pas masih ada aku gitu. Kamu Iya mau apa? benar. Ya tapi nggak tahu ini 5 menit lagi aku harus udah. Ya udah nggak apa-apa Bu Dita. Bu Dita jemput dulu adik Bu Dita, dan kita nunggu di sini. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti Kita perlu banget kamu, Dit. nggak apa-apa, aku percaya kok sama kamu. Ya udah deh. Ya, Kamu mau pergi sekarang? iya bentar lagi. Maksudnya lakuin yang maksimal. Kalau emang udah apa yang kamu kejar gitu. Ya, Ya. lakuin aja yang maksimal, percaya kok sama masnya. Ya. Siap Bu Dita. Ya. Kan pengen yang terbaik kan, pengen hasil yang terbaik. Ya lakuin aja yang terbaik. Makasih ya, Dit, kamu udah bantuin aku. Ya apa sih yang nggak buat kamu? Seharusnya kamu tuh bisa bekerja sama Bu Dita.
Dita, bukan sama aku. Kamu kan tahu sendiri, perusahaan aku kan masih kecil gitu loh. Kan kalau sama Bu Dita kan enak. Sebenarnya aku juga pernah nyuruh seperti itu. Ya mungkin Bu Windy ini pengen mandiri, pengen cari Iya, pekerjaan benar. sendiri, mungkin Iya, tanpa benar. mengerepotkan Bu Dita. Jadi Ya, tapi makanya nggak apa-apa sih kalau emang mau gitu, terserah Windinya dari dulu. Aku bukan mau nolak sih, Dit. Bener, aku cuma pengen mandiri aja. Nggak apa-apa sih. Ya, lakuin aja yang terbaik ya. Kayaknya aku harus udah pergi deh. Nih udah adik aku Udah, nggak apa-apa. kayaknya butuh. Cepet ya, agak cepet ya nyampe sini. Semoga aja nggak macet ya. Iya. Hati-hati, Dit. Aku apa dulu? Iya. hati-hati ya Bu ya. Good luck ya. Ini kesempatan kita ya buat menjelek-jelekan Bu Dita Iya, di benar. depan bosnya Pas supaya banget ya. Bisa dia pas pergi gitu. ya bagus lah. Karena Nggak kita mungkin punya dia macet kan di jalan. ya semoga aja, biasanya itu macet karena kamu tahu sendiri kalau orang lagi jemput Iya, pasti lama lah. anak sekolah. Ya udah, kita manfaatkan kesempatan yang bagus ini buat menjatuhkan Bu Dita di depan bosnya supaya kepercayaan bosnya Bu Dita itu beralih sama kita. Iya. Kalau seumpamanya bosnya Bu Dita itu udah percaya sama kita, ya otomatis perusahaan kita bakal maju Dinaungi pesat. kan, dinaungi sama dia. Bener banget. Kita nunggu orangnya di sini ya. Kita siap-siap. Kita atur rencana supaya bosnya Bu Dita itu percaya sama kita. Ya enggak? Karena Kalau kita itu nggak gampang. punya waktu yang sangat panjang. Waktu kita cuma sebentar, tau nggak? Kalau kita nggak memanfaatkan, ya kita nggak punya kesempatan lagi buat ngobrol sama atasannya Bu Dita. Ya Paham bilang kan? aja, Bu Dita sekarang lagi dikejar-kejar utang, ya kan? Kalau masalah itu alasannya gak logis. Udahlah, kamu Ya ikutin. gimana dong kalau nggak masalah keuangan? kamu, Ya kan pasti lebih dibantu soal keuangan sama bosnya itu kan? ya setidaknya kata-kata banyak hutang itu tidak pas dalam suatu perusahaan. Iya tahu, aku tahu bahasanya nggak kayak gitu. Korupsi maksud kamu. Ya benar. Udahlah, kalau masalah itu kamu ikuti apa yang aku omongin nanti. Oke? Aku nggak sabar banget sih, ini pasti bentar lagi kita bakal sukses lagi. Ya semoga aja. Kita harus menaruh kepercayaan atasannya bos Bu Dita itu sama kita, baru kita. Dit, Loh, Pak Bayu, kamu mau kemana? aduh gimana ya Pak? Saya lagi mau jemput adik saya Pak. Oh gitu. Kebetulan sekarang waktunya udah pulang sekolah. Pak Sofyan ada di mana? Pak Sofyan tadi bilangnya masih ke toilet. Oh, masih ke toilet. Terus siapa saudara kamu atau siapa itu aku nggak Oh, tahu yang. mereka udah nunggu di taman situ Pak. Oh Itu. gitu. Gimana Pak? Mau saya antar aja atau gimana? Nggak apa-apa, kamu kan cuman bentar. Habis itu kan kamu balik lagi ke sini. Iya. Lagian Pak Sofyan ntar lagi juga bakalan dateng kan. Nggak, aku cuman mau bahas masalah ini sama kamu sebenarnya tadi, Dit. Terus terang, Dit, aku kan belum pernah tahu sama orang yang kamu bawa sekarang. Iya, Dan aku nggak tahu dia perusahaannya gimana, kinerjanya seperti apa, orangnya profesional atau enggak, aku kan nggak tahu. Cuman kamu bilangnya profesional sama kerjaan. Nah, artinya aku ini semua percaya sama kamu, Dit. Tapi tetap aku bakalan tanya-tanya entar lagi sama mereka, kira-kira apa yang mau mereka tawarkan. Ya meskipun aku nggak mengharapkan itu, karena aku cuman murni mau membantu kamu, karena mereka masih ada hubungan sama kamu. Entah itu hubungan saudara kah atau teman kamu, aku nggak tahu dan aku nggak peduli masalah itu. Yang aku tahu, kamu minta tolong sama aku, otomatis aku menolong kamu secara nggak langsung, Dit. Iya Pak. Gitu loh. Tapi menurut kamu gimana mereka? Tadi juga udah ngobrol-ngobrol sih Pak sama temennya saudaranya saya. Soal mereka itu lagi ada masalah di perusahaannya gitu loh Pak. Jadi mereka butuh bantuan Oh gitu. mungkin dana ya Pak ya. Karena kan emang perusahaannya lagi hampir banget gulung tikar kalau memang nggak ada yang membantu gitu. Terus perusahaannya itu udah lama berdiri atau masih baru, Dit?
Kayaknya udah lama sih Pak, karena emang Kok bisa? saudara saya udah kerja lama di sana. Kalau misalkan udah lama, kenapa masih dipermasalahkan masalah dana? Seharusnya kan masalah omset dan lain sebagainya itu sudah Ya kalau selesai. Dit. kalau ke situ saya kurang paham juga Pak, soalnya kan saya nggak nanya terlalu dalam. Mereka cuma mohon-mohon gitu Pak supaya mereka bisa dibantu gitu. Ya udah gini, Dit. Intinya aku nggak bisa ngejamin buat aku terima mereka buat kerja Iya. sama sama aku. Saya tahu. Tapi aku bakalan bantu. Iya. Tapi kalau misalkan mereka bisa menawarkan dan bisa membuat aku tertarik sama mereka, aku bakalan tarik mereka ke perusahaan aku buat kerja sama di bawah naungan perusahaan aku, Dit. Iya iya. Yaudah kalau gitu aku langsung ke sana ya, Dit. Oh ya. Kamu jangan lama-lama ya. Iya kalau gitu mau saya antar dulu atau gimana Pak? Nggak usah, nggak apa-apa. Kamu biar cepet juga. Katanya kamu masih mau ada kepentingan. Iya. Aku yaudah, tunggu Pak. sana ya. Iya. Ada di tempat duduk sebelah sini. Iya Pak, deretan sini aja. Udah. Yaudah. Duluan ya. Iya Pak. Saudara kamu ini Sebelah mana ya? lama. Kenapa? Ini Oh, duduk sana. bukannya si Bayu Ada. si Alani itu ya? Ini kan David sama Windy. Kebetulan banget ya nggak? Iya. Fit, Win. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Kalian berdua apa kabar? Ya, Iya, kita jelas baik. baiklah. Kamu pakai nanya sih. Gimana gimana? Kamu gimana itu Usaha gorengan kamu? Nah, iya, bisnis gorengan kamu Udah ya. Kamu pindah ke sini ya, buka stand di sini. Atau Iya. kamu itu lagi cari modal buat ngembangin usaha kamu itu? Hah? Ya, aku Fit. peringatkan sama kamu, kalau kamu tuh tetap buka usaha gorengan, kamu gak bakalan maju, tahu nggak? Hah? Iya, Padahal Bay, teman-teman kamu bener. sudah pada sukses, kamu tuh tetap aja nungguin gorengan kamu itu. Tapi enak sih. Jadi tukang jual gorengan kalau gak ada yang beli bisa dimakan sendiri. Gini, Fit. Emang banyak untungnya sih ya jual gorengan. Aku Iya. nyampe, kalian tiba-tiba bahas masalah gorengan. Emang iya, Bayu Emang siapa bener. lagi? Hah? Aku dulu ya, waktu sekolah emang aku jual gorengan, aku bantuin orang tua aku. Tapi sekarang, alhamdulillah aku udah nggak jual gorengan lagi dan aku Ya udah udah kerja. bangkrut dong gorengannya. Ini. Emang Kamu enak sekarang banget punya- sih ya dulu gorengannya ya. Emang kamu punya usaha apa? Hah? Punya perusahaan? Hah? Punya rental mobil? Gorengan apa Atau sekarang? lagi usaha yang lain? Hah? Nah, Kamu gak mungkin usah Fit, mimpi. dia nggak bakal kuat. Seandainya aku punya pekerjaan lain pun, emang apa urusan kalian? Kalian berdua, Ya, aku nggak udah gak ada apa-apa. urusan sama kalian berdua. Jadi tolong kalian jangan ganggu aku. Kalau kalian cuman ngomong sama aku untuk merendahkan aku, mending kalian lanjut aja deh Ya ngobrol-ngobrolnya. nggak, kasihan aja Bay sama Aku kamu. kesini nyari orang bukan buat ketemu sama kalian berdua. Aku ada urusan yang sangat penting, jadi tolong kalian berdua jangan ganggu urusan aku di sini. Ya Oke? sekali-kali lah, ya. Kapan lagi kita ketemu? Tahu nggak? Kamu tuh sendiri sekarang aku tuh orangnya sibuk, punya perusahaan besar. Bener-bener. Ya. Makanya kamu tuh harus bersyukur ketemu sama pengusaha besar. Sekarang aku Atau tanya kamu sama butuh kamu. modal sama kita berdua, Oh, bilang butuh aja. modal. Emang tampilan aku orang yang butuh modal ya. Tampilan aku Ya, kali orang-orang aja yang emang lagi ini satu-satunya jual style yang gorengan. kamu punya. Ya biasanya kalau orang yang mau mengembangkan usahanya itu mencari orang yang sukses untuk menyuntik dana supaya Iya benar. usaha gorengan kamu itu Oh gitu. besar. Ya aku pikir kamu jual gorengan di sini. Kan enak jualan di sini, kenapa kamu nggak jualan aja, Boy? Kenapa ya kalian berdua dari dulu nggak pernah enak kalau ngomong sama aku? Padahal aku nggak pernah ngerasa ada masalah sama kalian berdua. Meskipun ya dulu gorengan aku, jualan aku, kalian ambil, kalian nggak bayar, kalian curi, aku diem kok. Masih ingat. Masih inget kan? Masih ingat kalau Iya kali itu. jelas aku masih Terus kamu inget. minta Tapi nggak. minta ganti rugi sekarang. Hah? Emang berapa sih ya? Yang harus aku ganti rugi gorengan yang pernah aku curi dulu? Hah? Ya, 100 atau ini Kurang lah. semuanya? Tuh, duit. Atau semuanya? Hah? Ambil. Asal Nggak kamu apa-apa, tahu. ambil aja. Nggak usah Sekarang malu. aku itu udah menjadi pengusaha besar, ya, pengusaha sukses. Jadi Kamu kalau butuh masalah kerjaan, bilang aja sama kita berdua. Ada lowongan OB di kantor. Kosong. Ini kayaknya kalau buat nutup mulutnya kamu, kayaknya cukup nih. Nggak cukup lah. Ini ambil apa? Ambil aja, nggak apa-apa. Kamu daripada duit kamu hambur-hamburin begini ya, kamu kan kerja Lu buat cari gengsi. duit ya. Ini kamu kasihkan sama orang tua kamu, kasihkan sama tetangga-tetangga kamu yang lebih membutuhkan daripada kamu hambur-hamburkan cuman untuk kesenangan pribadi kamu, untuk menyombongkan diri kamu. uang Tidak ini ada nggak manfaatnya juga. seberapa ya dibandingkan omset aku tiap bulan.
Tahu nggak? Terus aku harus percaya sama kamu. Percaya nggak nggak percaya percaya nggak itu apa-apa. terserah kamu ya. Yang penting aku sudah menunjukkan siapa aku sekarang. Karena aku pernah curi gorengan lah. Hah? Udahlah Fit, aku itu bukan buat mau minta ganti rugi sama kamu. Aku juga enggak. Kenapa diungkit kalau gitu? Ya enggak, soalnya Sama aja, Bay. Ya. menghina pekerjaan aku yang dulu, makanya aku ungkit. Kalau pekerjaan aku terhina, nggak mungkin kalian sampai nyuri-nyuri makanan di sana. Oh, Katanya jadi kamu anaknya orang berhenti jual kaya. gorengan karena kamu terhina? Bukan masalah karena terhina, karena gorenganku selalu kalian curi dari dulu. Dan sekarang ya, kalau waktu sekolah aja kalian suka mencuri gorengan, apalagi kalau udah kerja di perusahaan, bukan gorengan lagi yang kalian curi. Udahlah. Apa yang mau dicuri? Perusahaannya kan punya kita berdua ya kan? Jangan terlalu banyak bicara. Oh, punya kalian berdua. Bukannya kamu kemarin lagi cari-cari pekerjaan ya? Win? Ya itu mah kemarin, kamu ketinggalan zaman kalau bahas kemarin. Oh, ada ya orang punya perusahaan dalam waktu yang sangat singkat, 1 minggu, 1 Ada bulan. nih buktinya. Rezeki mah nggak akan kemana. Namanya juga Gitu ya. penjual gorengan, Ada mana ya. mungkin dia tuh mendapatkan informasi tentang perusahaan. Iya. Nggak mungkin lah. Gini ya. Udahlah, ambil uang itu ya. Itu lebih dari cukup apa yang aku curi dulu. Mending ya. kamu aja deh, Win. Ambil duitnya buat beli baju. Baju kamu, biar bajunya nggak terlalu gede. Itu Ini baju. keren banget. Atau Kamu tahu style nggak sih? Ini keren banget. kamu nggak bisa membedakan mana baju cowok, mana baju cewek, mana baju yang cocok buat kamu, sama mana baju yang nggak cocok buat kamu. Aduh, nggak pernah ke mall sih gini nih. Kasih duit nih, pacar kamu Fit. Pacar kamu kan? Kalau orang cuma jual gorengan kayak gini ya, mengalihkan pembicaraan supaya dia tuh tidak dihina dengan profesinya sekarang. Ya enggak? Aku heran ya sama kalian berdua. Ngomongnya sama orang-orang Iya. yang penting, orang-orang Iya, yang sama benar. punya perusahaan. Beda dengan dia. Paling tongkrongannya cuma penjual cilok atau siomay. Iya benar, paling yang dibahas tentang masalah hidup, kehidupan. Kenapa nih pegang-pegang terus bajunya? Udah nggak aku pede ya? kepedean, aku kepedean ini masalahnya. Udah kamu yang nggak tahu style, ngata-ngatain aku. Emang kamu pikir kamu keren apa? Daripada kamu banyak omong di sini, mendingan kamu pergi karena kamu udah mengganggu pemandangan kita, ya. Iya. Udah pergi. Mengganggu pemandangan orang-orang juga yang Ini tempat berkunjung bukan ke tempat sini. kalian. Gimana? Emang Orang kalau sudah sukses tidak perlu menceritakan dirinya kalau udah sukses. Beda kalau orang yang belum sukses, mereka biasanya omongannya yang dikedepankan, bukan bukti atau ya fakta. kita seperti itu, cuman kalau sama kamu tuh kita harus banget ngasih tahu, ya kan? Oh penting. Berarti kalian berdua penting. Tahu nggak? Penting ngasih tahu kesuksesan Jangan kalian di depan GR. aku. Berarti aku ini salah satu motivasi kalian buat kalian sukses dong. Motivasi. Motivasi dari seorang penjual gorengan tuh maksudnya apa? Enggak logis gitu ya kan? Bener banget. Aku kasih tahu ya Fit sama kamu. Perempuan yang bareng sama kamu ini, ya dia itu bukan cuma jalan sama kamu, tapi jalan sama laki-laki lain. Kamu nggak usah bahas-bahas yang lain deh. Kamu jangan nyari masalah sama aku, nggak usah macem-macem ya kamu. Kamu Fit bareng dengan perempuan yang nggak bener. Fit. Udah deh, kamu jangan percaya. Kamu kan tiap hari sama aku, ya kan? Aku percaya. Mana ada waktu aku keluar sama yang Aku percaya lain. sama orang ini. Dia tuh mencoba menghasut aku supaya aku tuh jauh. Kurang ajar banget sih kamu. Oh berarti bener ya kalian berdua pacaran? Kalau iya kenapa? Padahal aku cuma mancing-mancing aja. Kan Win, aku penting kasih kita tahu berdua sama kalau kamu. kita Win. pacaran. Ya, Kita berdua udah menikah. udah mau nikah. Iyalah. Padahal ya dulu kamu bilang amit-amit sampai 7 turunan nggak bakalan mau nikah sama laki-laki seperti David. Ya beda lagi kalau Levi sekarang Dan udah sekarang sukses. tiba-tiba kamu nelen ludah kamu sendiri, ludah yang udah kamu keluarkan. Kamu sotoy banget sih. Kapan sih aku pernah cerita sama kamu? Kamu gak cerita sama aku, tapi kamu ngomong langsung sama David. Apa perlu nih aku tanya sama David? Itu masalah. Itu kan Nah, dulu bener kan ya kan. berarti. Aku sudah Ya udah kamu melupakan gak usah kejadian ketawa-ketawa. Astaga, lucu ya kalian berdua ini ya. Buat menonjolkan kesuksesan harus merendahkan orang lain. Aduh, gak bermutu banget sih. Kami nggak Sebenarnya aku nggak level ya ngomong sama laki-laki dan perempuan seperti kalian. Kita yang gak level ngomong sama kamu. Udah deh, aku di sini ada kepentingan yang lebih penting daripada aku Aduh, harus kepentingan ngeliatin apa sih yang lebih kalian. penting daripada harus jual-jualan? paling. Kamu kalau ngomong nggak usah ngeliat-ngeliat aku, Win. Aku alergi dilihat kamu, Win. Tahu nggak? Apalagi aku. Nih, Mana aku lagi gatel banget nih ya, lihat kamu. Aku lagi flu, Paling- tambah flu dilihat sama kamu. Karena kamu tuh Paling- Kamu lebih tuh emang daripada virus. penyakitan orangnya, makanya kamu flu bukan gara-gara aku. Kamu bawa kacamata nggak? Aduh, jadi gatel banget nih mas aku lihat ini. Ya udah, gatel aja. Kotor soalnya.
Paling dia tuh kesini lagi cari stand buat jual gorengan. Iya kali. Ya enggak? Apa-apa, aku muter aja nih yang gorengan beli stand lagi. kamu biar kamu cepet goreng tuh gorengannya daripada sekeliaran di sini. Males banget. Aduh, udah ada virus, ada penyakit juga di sini ya. Bakteri kamu. Oh, kamu bakteri? Kamu. Udah kamu Udah deh. mau pergi? Hah? Ya udah, nih aku mau pergi. Kalian gak usah Pergi nyerocos aja. dong dari tadi. Pergi aja sana. Loh, Bayu tadi sini pak. Ini kamu iya, bosnya ya? Pak Sofyan. Oh, Pak. Pak Sofyan atasnya Bu Dita kan? Ya. Bu Dita. Udahlah, Tadi di Pak sini Sofyan gak usah ngobrol sama orang ini. Dia tuh kan cuma penjual gorengan. Dia tuh Penyusup, gak Pak. pantas ngobrol sama Pak Sofyan. Ini Pak bisa Sofyan kenal sama orang di ini? luar aja Pimpinan nggak, Bu Pak? Dita. Pak Sofyan kenal sama orang ini? Nggak kenal kan? Saya juga nggak kenal ke orang ini pak. Apa? Semuanya udah kumpul semua ya. Bu Dita, Bu, mereka berdua ini siapa? ada orang yang gak dikenal, maksa tetap di sini Bu. Ini Dan saya siapa mau sih? coba untuk Maksud Usir bapak orang orang yang ini. nggak dikenal. Ya ini orang nggak jelas ini. Tuh, Iya bu. Barusan bilang ke saya kata Mas ini Pak Bayu penjual gorengan bu. Ini siapa sih bu? gini Bu, saya ceritakan ya Bu. Mereka berdua itu cari gara-gara sama saya. Sebelum saya menceritakan, saya tanya dulu, mereka berdua ini siapa Bu? Kenapa kenal sama Bu Dita dan kenal sama Pak Sofyan? Jadi ini yang saya mau kenalin sama Pak Bayu, Pak. Ini saudara saya dan ini rekan kerjanya. berarti alasannya Oh Bu Dita. gitu. Orang Enggak, soalnya gini, kalau sama mereka berdua Bu, saya kenal. Mereka berdua itu teman SMA saya. Dan mereka berdua juga yang sering ngebully saya dulu karena saya hanya penjual gorengan. Saya bantu orang tua saya waktu saya sekolah agar saya bisa membiayai dan membantu orang tua saya untuk membiayai sekolah saya. Mereka yang sering nyuri juga gorengan saya. Dan sekarang ketika saya bertemu dengan mereka, mereka masih seenaknya ngolok-ngolok saya, kemudian ngebully saya dan menghina saya sebagai penjual gorengan. Ternyata mereka berdua yang mau minta duit sama saya buat menyelamatkan perusahaan mereka. Jadi benar yang dikatain. Dit, aku nggak tahu, Dit. Ini salah paham kalau misal Win, Aku minta kamu dari maaf. dulu tetap aja ya kayak gitu ya, selalu merendahkan orang lain. Win, kamu emang anaknya orang kaya dari dulu. David juga anaknya orang kaya dari dulu. Tapi bukan berarti ya kesuksesan itu hanya milik dari anaknya orang kaya, Win. Aku juga orang nggak punya, tapi aku juga berhak buat sukses. Kenyataannya sekarang apa? Aku yang dulu sering kalian hina, sekarang dibutuhkan sama kalian. ya kita minta maaf. Baik kita udah kelewatan tadi, udah menghina kamu dan Sebenarnya bahasa kamu itu udah basi, Fit ya. Kamu bilang mau minta maaf, Windy juga bilang mau minta maaf. Sebenarnya aku udah pusing mau muntah dengar kata-kata maaf kalian. Yang jelas sekarang, aku nggak mau ada hubungan sama kalian berdua. tapi kita benar-benar minta maaf. Mungkin ini karma buat kita berdua. Tapi Kamu jangan minta maaf kali sama ini aku, beneran Win. butuh sama kamu, Boy. Ya tapi mohon maaf, jangankan buat membantu kalian. Justru malah sebaliknya, aku bakalan tambah buat hancur perusahaan kalian berdua. Bu Dita, udah tahu kan jawaban saya apa? Iya, Pak. Didik adik Bu Dita atau saudara Bu Dita ini agar nggak sembarangan sama orang lain. Dan buat orang ini, saya nggak mau di seluruh kota ini yang berhubungan dengan perusahaan saya, kalau berhubungan dengan orang ini, maka akan saya putus surat kerjasamanya. Kalian berdua jangan pernah tampakkan muka kalian di depan aku lagi. Bu Dita, saya minta maaf banget atas kejadian ini dan saya nggak menyangka banget kalau atasan Bu Dita itu adalah teman SMA kita. Ditolong, Dit. Ini Win. gimana ya, Dit? Aku tuh udah semaksimal mungkin ya, Win, mau bantu kamu. Tapi akhirnya kamu kayak gini. Ya udah, Tapi terima kan ini nggak aja. sengaja, Dit. Ini salah paham, Dit. Nggak sengaja gimana, Win? Salah paham gimana? Orang jelas-jelas kamu yang ngehina bos aku. Dan mereka berdua juga udah kelewatan banget bu. Udah berani ngatain Pak Bayu penjual gorengan bu. Udah, stop ya. Win, kamu tuh udah ngecewain aku ya, Win. Kamu tuh secara nggak langsung udah ngecewain keluarga kamu sendiri. Udah, kamu nggak usah mohon-mohon lagi sama aku, mau minta kerjaan kayak atau apa, terserah kamu. Kamu mau aku kasih kerjaan, kamu juga nggak mau. Ternyata kamu akhirnya kayak gini kan, ngecewain kan, tetep kan akhirnya. Dit. Mungkin karena ini nih, pengaruh pacar kamu nih. Pacaran kan kalian berdua? Udahlah, aku udah nggak mau bantu-bantu kamu lagi, udah cukup sampai sekarang kita. Terserah,
kamu mau kayak gimana. Pak Sofyan, abis ini langsung ke kantor Pak Bayu. Betul. Ya udah, kita bareng aja. Bu Dita juga mau ke sana, Bu. Iya, Ya udah, mari, Bu. iya. Dek, aku jadi gini sih. Kita bakal jadi pengangguran. Ya, inilah nasib kita. Udah deh, kita pergi aja.